Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video ini sesuai dengan judul ya, kita akan membahas atas permasalahan yang dialami para guru pendidik semuanya atas bagaimana penerapan kurikulum P5, Deep Learning dan kurikulum cinta pada CP, ATP maupun modul ajar. Nah, pembahasan yang ada di video ini kan atas kebingungan ya, masa kak semuanya harus diterapkan antara kurikulum P5, Deep Learning dan kurikulum cinta itu masa semua harus diterapkan pada kegiatan pembelajaran. Nah, sebenarnya semuanya ini harus diterapkan di khususnya di kita bisa tulis nanti di ATP modul ajar dan CP-nya ya. Tapi bagaimana sih penerapannya? Apakah semuanya itu diterapkan secara satu persatu? Apakah langsung semuanya? Oke, nanti kita bahas ya. Kita akan bahas sekarang untuk kita mengingat kembali bahwa ada profil pelajar Pancasila ini yang pertama keluar ini di kurikulum Merdeka Belajar. Itu kan ada profil pelajar Pancasila yang itu ada nanti profil bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan bertakwa dan berkebinekaan global. Nah, ini mungkin kita sudah pernah membuat, kalau ada tutorialnya sudah saya buatkan cara membuat kurikulum yang mencakup perangkat pembelajaran P5-nya. Tapi di sini kita mengingatkan kembali ini sebenarnya kan syarat administratif ya, yang mana kalau di modul ajar atau di ATP itu harus ada, ini harus ada di profil pelajar Pancasila. Maka itu ketika kita membuat perangkat belajar di saat ini itu masih ditulis, harus ditulis ya, karena apa, ini syarat administrator yang mana awalnya munculnya profil pelajar Pancasila ini untuk menjawab ya permasalahan di saat ini, yang di saat ini maupun di kedepannya. Nah, ini masih diterapkan. Jadi ini kita mengingat kembali saja. Tapi ketambahan lagi, ada lagi nanti pembelajaran mendalam atau deep learning. Lah ini kayak mana, seperti apa lagi nih untuk penerapannya? Nah, sebenarnya untuk deep learning itu kalau ringkasnya ya atau sederhananya, deep learning itu sebenarnya strategi. Kalau tadi itu cuma profilnya, ini strategi, kita masuk strateginya. Misalnya di deep learning ini kan strateginya misalnya dia harus tentang keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu bagaimana caranya, terus bagaimana caranya untuk penelaran kritis, bagaimana caranya siswa itu bisa sehat, terus berkewarganegaraan. Ini yang di bagian yang putih-putih ini sebenarnya sama, hampir mirip dengan dimensi P5 tadi, profil lulusan. Nah, ini kan dilebur agar bagaimana strateginya untuk nanti belajarnya menggunakan deep learning ya, strateginya. Maka nanti dari penerapan ini bagaimana bisa menimbulkan kebermaknaan, terus menggembirakan dan berkesadaran. Nah, lalu di blur lagi atau dikembangkan lagi di pengalaman pembelajarnya. Jadi di sini menimbulkan pengalaman pembelajaran seperti nanti mengaplikasikan, terus merefleksi, terus sampai memahami. Lalu di blur lagi atau diturunkan lagi jadi kerangka pembelajaran, yang di mana di situ nanti ada lingkungan pembelajaran, terus pemanfaatan digital, terus kemitraan pembelajaran sampai praktis pedagogis. Nah, ini deep learning. Jadi deep learning ini sebenarnya kalau kita sederhanakan tuh strateginya. Maka nanti kita lihat di ATP maupun di modul ajarnya itu bagaimana nanti cara strategi Anda mengajar, itu pakainya deep learning. Jadi sudah masuk sebenarnya di P5, itu bisa digabung dengan ini deep learning ya. Lalu di kurikulum cinta, nah ini kan ada lagi nanti kurikulum cinta lagi. Apakah ini nanti penerapannya hanya kurikulum cinta? Enggak. Jadi kurikulum cinta itu nanti digabung lagi ya. Jadi nanti di kurikulum cinta itu ini lebih ke filosofis kalau dibilangnya itu di seminar-seminar ya. Nah, kalau misalnya dia ibaratnya kebermaknaan, yaitu rasa.
Jadi cinta, jadi ada misalnya dia ini dari yang tadi diblurkan dari tema-temanya tadi, misalnya dia temanya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada diri sendiri, cinta kepada sesama. Lalu dia menimbulkan tujuannya untuk apa? Yaitu humanis atau nasionalis, naturalis, toleran, dan prinsip cinta. Lalu diturunkan lagi untuk jadi menjadi pengalaman belajar. Jadi apa pengalamannya? Yaitu bisa insersi tema dan insersi materi. Terus diturunkan lagi implementasinya, maka menjadi intrakurikuler. Terus diterapkan lagi di implementasinya di madrasah. Terus di ekstrakurikulernya diterapkan lagi di kegiatan keagamaan. Nah, jadi ini lebih ke bermananya. Jadi apa ya? Bilangnya itu rasanya. Jadi sederhananya begini. Nah, kalau kita memahami P5 ya, atau di P5 kurikulum merdeka, itu sebenarnya harus ditulis, wajib ditulis di administrasi, itu harus ada. Karena itu digunakan untuk apa? Untuk membentuk karakter Pancasila ya, lewat proyek misalnya dia mengelola sampah, berkebun, dan pentas seni misalnya seperti itu. Lalu di deep learning itu strateginya ya, yang tadi strateginya itu untuk apa? Untuk memastikan saat belajar P5 misalnya matematika itu siswa itu misalnya ya, ini misalnya belajar matematika itu siswa itu biar merasa strateginya dia itu terlibat. Jadi nggak ada ketika dia di kelas misalnya dia kayak dicuekin gitu, tidak ada. Lalu dia lebih paham kalau terlibat. Kalau misalnya strateginya kan kita belajar misalnya, siswa tidak merhati, kita biarkan saja, nanti dia tidak merasa terlibat, maka dia tidak paham ya. Dan juga dia merasa senang karena dia terlibat. Lalu di kurikulum cinta, maka itu kalau tadi strateginya, kurikulum cinta itu pendekatannya. Jadi itu sebenarnya suatu rangkaian ya. Kalau misalnya P5 itu masih terlalu umum, jadi kita ngeblurnya ke deep learning, kurikulum cinta itu masih, kalau kita bilang masih buntu, ini nggak nyambung. Tapi sebenarnya itu satu kesatuan. Jadi kurikulum cinta itu pendekatannya. Jadi misalnya memastikan guru hanya mengajar. Jadi kegunaannya itu misalnya memastikan guru tidak hanya mengajar materi, tetapi juga memperhatikan kesehatan mental dan kebahagiaan siswa. Jadi misalnya kan ada siswa sudah nggak mood atau mulai siswa itu tidak senang dengan pelajaran. Nah, kita menggunakan pendekatan hati. Nah, ini kurikulum jadi kesatuan. Jadi tidak ada kayak kemarin itu yang rame ya, yang siswa mengeroyok gurunya, itu mungkin kurang dalam penerapan kurikulum cintanya. Nah, penerapannya sekarang ya, penerapannya itu di perangkat pembelajaran tuh dituliskannya itu di mana saja. Nah, misalnya di sini di P5 proyek Pancasila, kalau di CP atau di capaian pembelajarannya itu hanya untuk akademik. Jadi tidak mesti tertulis, tapi di ATP itu ditulis di kolom dimensi karakter. Ya, kalau di ATP nanti ada dimensi karakter, nanti kita akan buat ya tulisannya, contohnya kita akan buat bareng-bareng. Terus untuk modul misalnya modul ajarnya itu ditulis di bagian dimensi, elemen, dan suplemen. Nah, itu kalau di modul ajarnya. Lalu di rapot misalnya itu tersendiri ya, terpisah dari nilai mapel ya, terpisah. Nah, jadi ditulis untuk P5-nya itu nanti di ATP dan di RPP atau di modul ajar. Lalu di deep learning. Nah, deep learning itu kalau di CP-nya itu disusun materi ini tidak padat supaya bisa dipelajari mendalam. Jadi tersirat. Kalau di P5 tadi di CP-nya tidak ada, tapi kalau di deep learning itu tersirat CP-nya ya. CP-nya tersirat. Terus ATP-nya, untuk ATP atau alur tujuan pembelajarannya, itu materinya itu diurutkan dari konkret, abstrak, hingga pemahaman mendalam. Jadi ATP-nya, alur tujuan pembelajarannya itu hanya susunan materinya ya. Susunan materinya ini dari awal, dari dasar sampai
berat ya, dari awal mudah ke berat gitu, jangan berat ke mudah. Biasanya kan kita loncat-loncat kalau menyusun materi, nah itu kan tidak ada sangkut pautnya dengan misalnya oh siswa ini biar ini langsung berat aja, enggak, tapi itu strateginya bagaimana dari awal dulu mudah dulu langsung ke berat misalnya seperti itu. Lalu modul ajarnya itu sangat dominan. Jadi di modul ajar deep learning itu mesti ditulis, karena itu mencakup strategi ya. Di modul ajar atau RPP-nya itu mesti ditulis. Misalnya pertanyaan pemantik itu sudah masuk deep learning ya, atau langkah pembelajaran mindful atau mindful atau joyful. Nah itu ditulis karena itu strateginya. Maka di paling wajib itu dominan itu di deep learning itu ditulis di modul ajarnya. Kalau di buku rapornya itu deskripsi saja kemajuan pemahamannya itu sampai di mana. Lalu di kurikulum cinta tuh di CP-nya itu tidak ada, belum ditulis ya kalau di CP-nya. Dia cuma bersifat administratif, itu formalitas saja. Lalu di alokasi waktunya itu kalau di ATP itu ada ya, di sebelahnya kolom alokasinya itu dia memberikan waktu yang longgar agar guru bisa memperhatikan sisi emosional anak. Jadi begini, ketika dia membuat ATP itu jangan dipadat di full pelajaran semua, tapi diberikan waktu longgar untuk pendekatan guru ke siswanya, untuk saya ibaratnya kayak ngobrol bagaimana siswa ini bisa dia dekat dengan terlibat emosionalnya gitu ya. Terus modul ajarnya itu kan kalau kurikulum cinta itu strategi dan pendekatan, jadi tidak terlihat ya sebagai di bagian, tapi ini langsung ditulis di dalamnya. Misalnya penerapan ditulis di modul ajarnya ya, misalnya di situ ada pendampingan khusus misalnya, atau ice breaking atau cek perasaan gitu ya, tanya-tanya misalnya, itu kan salah satu kurikulum cinta, sudah penerapan kurikulum cinta. Jadi tulisnya itu tidak ditulis langsung kurikulum cinta ngapain gitu, kurikulum cinta ngapain, enggak, tapi dia di modul ajarnya itu tersirat. Jadi dia ada pendekatan situ, misalnya dia khusus, misalnya dia cek perasaannya dengan tanya gimana keadaannya, sehat, gimana kabarnya gitu. Nah itu sudah di modul ajar itu termasuk kurikulum cinta ya. Jadi kalau di rapotnya itu di deskripsi ini ada perkembangan sikap, empati, dan karakter sosial siswa. Nah, mungkin itu aja ya. Nanti kalau misalnya kita praktek ya dalam penulisannya, saya akan berikan contohnya di video berikutnya agar tidak kepanjangan. Nanti kita praktek tulis di bagaimana penulisan ini P5 deep learning kurikulum cinta di ATP dan modul ajar dan CP-nya itu bagaimana. Nanti dan saya akan bagikan nanti di video selanjutnya untuk file template-nya. Kalau Anda ingin menulis itu ada file template-nya, nanti bisa di-download dan Anda bisa tulis ya, untuk nantinya membuat perangkat pembelajaran di setiap tingkatan dari kelas 1 sampai jenjang atas. Oke, terima kasih. Kalau misalnya ada yang dibingungkan silahkan bertanya di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.